Tarkusani biudrin au bigoiri udrin. Puasa qada di luar bulan Ramadan ya, tidak harus Syawal, tidak harus berturut-turut. Itu kewajiban yang umum bagi setiap orang muslim, maksudnya laki-laki maupun perempuan, yang tarokasol biudrin, meninggalkan puasa karena uzur. Ibu tentu tidak puasa ketika datang bulan. Au biudrin udrin, atau yang tanpa uzur. Wong yang uzur saja puasa, qada wajib qada. Yang sakit itu uzurnya sakit juga wajib qada. Kalau yang tidak uzur ya wajib qada juga. Fal aha itu takdisol ma wa kada al mutaqu. Orang yang haid takdisol maka dia mengqada puasa. Begitu juga orang-orang yang murtad. Ketika orang murtad itu tentu dia batal puasanya kalau murtad, atau di tengah wa amal kafir wa sabbi wal majnun. Jadi murtad itu apa? Jadi murtad itu keluar dari agama Islam, biqaulin au bifi'lin. Keluar dari Islam baik pernyataan ataupun perbuatan, dia menyembah selain Allah. Itu murtad. Ini bukan masalah yang aneh. Hanya sekarang kemurtadan itu ya karena ada kebebasan ya beragam. Sebenarnya dari dulu juga ada, tapi sekarang godaannya lebih banyak. Saya kira juga tidak jaminan bagi seseorang kalau misalnya ditawari menikah dengan perempuan cantik yang tajir ya, miliarder, tapi kemudian harus keluar Islam juga. Saya kira ada yang demikian. Mudah-mudahan kita terlindung dari yang demikian itu. Keluarga kita juga banyak ya yang anak-anak orang Islam yang sudah harus seperti ini. Nah, itu puasanya bagaimana? Kalau kemudian dia balik Islam lagi, dia wajib qada. Berbeda dengan amal kafiru wasobiyu wal majnunu fala qada alaihi. Kalau tidak puasa itu karena memang dia kafir, dia non muslim, wasobiyu atau masih di bawah umur, wal majnunu atau orang yang gila, fala qada alaihi, maka tidak diwajibkan qada. Wala yushtaratu tatabu fi qada'i Ramadan, tidak disyaratkan di dalam qada puasa Ramadan itu berturut-turut. Yang haid seminggu terus berturut-turut harus bulan Syawal tanggal 1 tidak, atau di bulan lain berturut-turut juga tidak. Bisa dicicil. Walakin yang dikaifa sya'a mutafarriqan wa masmu'an, tetapi bisa dia qada menurut maunya berpisah-pisah sehari atau setiap Senin, Selasa, Senin, Kamis, Senin, Selasa, atau apa namanya sekaligus. Itu tata cara qada. Wa amal kafaratu fala tajibu illa bil jima. Kafarah maka itu hanya diwajibkan dengan
jima di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan. Wa amal istimta'u, nah nanti dulu ini yang dibahas kok jima, artinya orang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya yaitu berpuasa 2 bulan berturut. Sehari aja tidak bisa ngambek dong, suruh 2 bulan berturut. Kalau dia tidak mampu, maka memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Wal aklu wa syurbu wa ma'atal jima' la tajidu bihi kafaratun. Adapun walaupun sengaja dia tidak mau puasa, tidak ya dia minum, dan pokoknya selain jima itu la tajidu bihi kafaratun, maka tidak wajib, tidak ada kafarah. Jadi urutannya kafarah tadi biru ya. Yang pertama wa amal kafaratu itqu raqabatin. Yang pertama memerdekakan budak. Saya ditanya pengusaha yang sedang bertobat katanya, itu mengenai milku yamin katanya. Dia berdalil banyak orang di tempat lain yang masih mempraktekkan milku yamin. Jadi mempunyai budak, pembantu itu dibeli, maka itu menjadi budak. Itu masih ada orang berpendapat begitu, tapi jelas itu salah karena sudah tidak ada perbudakan di dalam Islam sendiri. Itu fal kafaratu itqu raqabatin. Kalau membebaskan budak itu termasuk suatu kewajiban, di antaranya bagi orang yang jima suami istri pada siang bulan Ramadan. Baik nasara fasamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Baik aja fa'amu sittina miskinan mudan. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan orang miskin 60 orang. Mudah-mudahan maksudnya ya 1 mud bahan makanan. Kalau tadi disebabkan karena jima, bagaimana kalau karena zina? Ya, ini kena enggak ya lebih lagi gitu. Wa amma imsaku baqiyatin nahar. Berikutnya, adapun orang yang berbuka puasa di siang atau di pagi hari itu berkewajiban untuk tetap imsak, tetap menahan diri walaupun dia sudah batal, tetap menahan diri sampai waktu maghrib. Wa yajibu alaman ashabil fitri, yaitu wajib bagi orang yang buka atau muka karena maksiat. Artinya dia sengaja, tidak ada uzur yang muktabar, dia berbuka. Au qasara bihi, atau dia menyepelekan. Fala yajibu 'alal haidi, maka tidak wajib bagi perempuan yang haid idza tahurut imsaku baqiyati nahariha. Ketika dia sudah suci, dia tidak wajib untuk langsung menahan tidak makan minum sampai maghrib. Begitu pula wala
Wala musafiri, tidak wajib pula atas orang musafir ya yang idza qadima muftiron min safarin, ketika dia kemudian berbuka puasa karena dalam perjalanan. Illa idza lam yutik wala yuftir yama yarju kana mukiman fi awalihi wala yama yaktumu idza qadima shaiman. Dan kecuali dia tidak mampu, tidak kuat, wala yuftiru, dan tidak berbuka, yama yakhruju, ketika dia keluar dari rumah, wa kana mukiman fi awalihi, ya dia ada di rumah pada mulanya, kemudian dia juga tidak pada ketika pulang tidak qadima shaiman. Artinya kalau ada uzur seperti perjalanan itu perjalanan itu dari rumah puasa, di dalam perjalanan buka, besok saya tidak puasa, tidak bisa begitu. Jadi harus berbukanya ketika sudah dalam perjalanan. Nah, walaupun begitu ya, dia atau sebaliknya dia di dalam perjalanan pulang itu sampai di rumah. Jadi itu yang mengenai imsak dan kebenaran. Wa amal fidyah, adapun bayar fidyah pada siku adalah hamil wal murdi tidak aftar ya, tidak aftarta. Maka fidyah itu wajib bagi perempuan yang hamil, wal murdi, perempuan yang menyusui, idza fa'tarata khaufan ala waladihima, ketika dia berpuasa mengkhawatirkan, karena mengkhawatirkan anaknya. Likulli yaumin mudun, fidyah itu bayar setiap hari satu mudu kintotin miskinin wakitin ma'al qadari. Ini jarang atau yang sering dibantah ya ini ya. Keterangannya begini, orang yang hamil atau menyusui sebetulnya dirinya itu mampu puasa, tetapi dia tidak puasa karena khawatir kalau anaknya nanti tidak sehat. Nah, yang demikian itu dia wajib fidyah dan wajib qadha. Itu ma'al qadha. Karena apa? Kalau dia tidak kuat, ya tidak kuat itu bayar fidyah. Orang yang tidak kuat puasa bayar fidyah. Kalau orang yang sakit itu qadha. Ini tidak jelas. Ini kategori tidak kuat atau sakit, tidak masuk semua karena dia mengkhawatirkan anaknya. Oleh karena tidak jelas inilah, ini ciri daripada apa namanya kitab ya ini itu asalnya ihtiyat ya, atau di dalam madhab Syafi'i asasnya maka dia sekaligus dia wajib fidyah dan wajib qadha. Kalau walladzina yutiquna fa fidyatun ta'am miskin, kalau orang tidak kuat. Wasyikhul haramu idza lam yasumma tasaddaqa an kulli yaumin, dan berbeda ya ini kalau orang tidak kuat karena memang sudah sangat tua. Ini bentuknya sakit tua juga tapi tidak ada sembuhnya kan gitu. Maka dia meninggalkan puasa, boleh meninggalkan puasa, dan kewajiban dia adalah tasaddaqa an kulli yaumin, dan bayar fidyah yaitu setiap hari satu mud.
sakit yang kayak saya ini sakit ini gitu kan. Sebetulnya boleh tidak puasa. Kalau tidak puasa wajibnya qada, karena tentu optimis akan sembuh. Kalau yang sudah sakit tua renta tidak ada sembuhnya gitu ya, apalagi ya, sudah tidak ada tenaganya karena termasuk orang yang tidak kuat, maka dia langsung dibayar pada hari itu juga boleh, tidak menunggu karena ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan sembuhnya. Wa amma sunanu fasitun. Sudah ya. Sudah cukup ya. Nah, saya tambahkan sedikit, adapun kesunatan puasa itu adalah takhirus sahur wa ta'jil fitri ditamri alil ma'i qabla shalah wa tarkus siwah pada zawali. Yang pertama kesunatannya itu mengakhirkan sahur, kemudian yang kedua mensegerakan buka ditamari dengan korma alil ma'i dengan air pada sholati watar siwaki, dan kesunatannya juga meninggalkan atau tidak gosok gigi. Jadi, maksudnya pada zawali, yaitu setelah zuhur. Wajudu fi syahr Ramadan, dan yang terakhir adalah ngomong fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan, di masa Ramadan ini fi zakati wa badal Qur'ani. Yang berikutnya adalah tadarus Quran. Yang keenam wal itikaf fil masjid, yaitu itikaf di masjid lasya mafil usuri al akhiri, terutama pada 10 terakhir. Bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 hal yang harus kita perbanyak sebagai amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma billahi wa